Hello everyone, welcome back to General English MKU 105 with me, Eko Saputra SPD MA, and our topic today is introducing yourself and others. So, ini artinya mengenalkan dirimu, maksudnya diri sendiri ya, and others atau orang lain. And this topic is for our second meeting. Okay? Good. Before we talk more about this topic, ada baiknya kita jawab dulu ya. Ini saya ada pertanyaan sih sebenarnya. Why you introduce yourself? Atau kalau ini bentuk statement ya. Kalau pertanyaannya kenapa? Why do you introduce yourself? Kenapa kamu mengenalkan dirimu? Iya. Well, actually paling tidak ada tiga alasan kenapa kita mengenalkan diri. Yang pertama yaitu to start a conversation, untuk memulai sebuah percakapan. Pastinya ketika kita bertemu dengan orang baru dan kita ingin memulai percakapan, we have to introduce ourselves first, ya. Karena kalau nggak kenal gimana mau bercakap-cakap? Itu yang pertama. Yang kedua adalah to begin a mutual relationship, untuk memulai sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Maksudnya adalah mungkin kita memiliki interest terhadap seseorang dari berbagai sisi. Misalkan kita adalah seorang pebisnis dan kita tertarik untuk menawarkan program bisnis kita kepada seseorang yang kita anggap sebagai investor. Nah, pastinya untuk bisa menarik perhatian orang tersebut sehingga dia mau menanamkan investasinya, kita harus mengenal orang tersebut, ya. Dan itu dimulai dengan introduction. Jadi introduction itu adalah awal dari sebuah hubungan yang saling menguntungkan. The last one but not least ya, itu to promote yourself, untuk mempromosikan diri Anda. Maybe you are in a condition where you work in a company atau in government system atau dimanapun itu ya. Ketika kita bekerja, yes, pasti adalah yang disebut dengan promosi, kenaikan jabatan. And mostly the promotion is decided by several key people, oleh orang-orang tertentu yang menentukan. Nah, if you have connection to those people, pastinya kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan promosi tersebut. Jadi dengan kita mengenalkan diri kita, kita bisa mendapatkan koneksi, dan koneksi tersebutlah akan membantu kita mempromosikan diri kita. Jadi ini juga disebut dengan to promote yourself. Oke. Selanjutnya adalah apa sih yang dibutuhkan dalam sebuah perkenalan. Nah, ini adalah yang paling umum dipakai ketika kita melakukan perkenalan. Yang pertama, kita menggunakan your name atau nama kita, ya. Ini bisa kita pakai untuk kita sebagai mengenalkan diri atau ketika kita bertanya kepada orang yang kita mengenalkan diri kepada dia, ya. Your name artinya nama kita kalau kita mengenalkan diri, atau nama orang tersebut kalau dia mengenalkan diri, ya, nama lengkap. Lalu ada nickname atau nama panggilan. Misal, my name is Eko Saputra, so my nickname is Eko, atau you can call me Eko. Origin, asal, ya, I can say that I am originally from Bengkulu, ya, Indonesia, atau I am originally from Thailand, atau I am originally from Kuala Lumpur, Malaysia. Bisa semua ya. Lalu address, ini alamat atau domisili. Cuma ini ya, kalau di perkenalan misalnya kita berkenal di dunia internasional, kita bekerja di perusahaan asing, bertemu dengan banyak klien misalnya ya, maka address ini something that is really optional whether you want to tell them or not. Karena mungkin kita tidak nyaman memberitahu di mana kita tinggal. Begitupun dengan orang tersebut yang berkenalan dengan kita. Lalu selanjutnya adalah occupation, job atau pekerjaan ya. Ini sangat umum sekali, memperkenalkan diri dan memperkenalkan apa pekerjaan yang kita geluti. Terakhir adalah hobi, sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Even though it seems simple, tapi kadang efektif. Bertemu orang baru dan ternyata memiliki hobi yang sama, so that the introductions can develop into a better relation. Oke, jadi itu. Lalu apa yang tidak boleh ditanyakan atau apa yang umumnya tidak ditanyakan ketika kita mengenalkan diri? Nah, saya list itu paling tidak ada 4 hal. Oke. Ini konteks perkenalan diri bukan di Indonesia ya, tetapi ketika kita bertemu dengan orang dari berbagai macam negara.
whether from Asian, Middle East, atau dari Europe, atau from America, ya. Yang pertama adalah religion atau agama. Hal ini sangat sensitif, dan in mostly Western countries, religion is considered as something private. Jadi sesuatu yang privasi, tidak untuk diumbar-umbar seperti itu. Maka akan dianggap tidak sopan kalau kita baru berkenalan bertanya tentang agama seseorang, gitu loh. Bisa jadi nanti kita dianggap tidak sopan, atau dianggap hanya berteman kepada orang berdasarkan agamanya saja. Lalu yang kedua adalah age atau umur. Nah, umur ini juga tidak boleh ditanyakan, ya, karena ini sesuatu yang private. Apalagi dengan perempuan, ini sangat tidak sopan bertanya umur kepada perempuan seperti itu. Oke, karena ada istilah juga di dalam dunia barat itu, age is just only a number. Umur hanyalah sebuah angka, ya. And maturity is a choice, dan kedewasaan adalah sebuah pilihan. Ada orang yang tua tapi kanak-kanak, ada orang yang mungkin kita anggap muda tapi pemikirannya sudah dewasa. Jadi jangan bertanya ini ya, unless the person that you are having a conversation with, atau orang yang kita lagi cakap-cakap dalam perkenalan itu memberitahu sendiri seperti itu. Yang ketiga adalah status. Status ini maksudnya single atau married, apakah dia bercerai, like divorced, ini juga tidak boleh, ya, sesuatu yang privacy. Dan juga enggak ada untungnya juga, dan juga tidak bisa digunakan dalam percakapan. Gimana coba menggunakan status orang yang kita berbicara dengannya? Misalnya dia divorced atau dia bercerai, terus apa yang mau dibicarakan? Ya, pastinya akan agak aneh seperti itu kan. Terakhir adalah income, salary atau gaji. Ya, ini juga tidak boleh ditanyakan. Ini privacy individu. Oke. Nah, karena di international interaction lah ya, di dalam dunia internasional lah, tidak Indonesia di konteksnya ya, di global itu relationship itu ada beberapa level sebenarnya. Ini diambil dari budayanya orang-orang barat. Yang pertama adalah stranger atau orang asing. Ini orang yang tidak kita kenal, ya, yang kita lalu lalang mungkin ketika kita berjalan di jalan bertemu dengan orang, walaupun dia presiden, kalau kita tidak kenal kita akan bilang dia stranger. Nah, di dalam budayanya ya, budayanya orang-orang barat itu bahwa do not talk to a stranger, nggak berbicara dengan orang asing, karena bisa jadi penculik atau apa gitu loh ya. Lalu yang kedua colleagues atau kolega. Nah, ini berarti rekan kerja. Oke, berarti kita bekerja bersama-sama, maka kita colleagues. Nah, perkara kita menjadi teman atau tidak itu tergantung kita dan si orang tersebut. Bisa jadi menjadi teman, bisa jadi tidak. Lalu yang ketiga adalah acquaintance atau pernah ketemu lah intinya. Misalnya kita bertemu di jalan dengan seseorang, dia senyum, hello good morning, kita juga good morning, terus nanya kemana, misalnya kita bertanya pasar di sebelah mana, oh pasar di sebelah situ, besok ketemu lagi nanya pasar sebelah mana, pasar sebelah situ, tapi kita tidak pernah berbicara sesuatu yang sifatnya mungkin interpersonal atau serius, maka ini acquaintance ya, kenalan lah bahasanya mungkin, tapi enggak ini tidak dekat. Lalu yang selanjutnya ada mate, blank mate. Contohnya adalah roommate. Roommate ini artinya teman sekamar. Jadi misalnya begini, kalau di luar negeri ketika kita sekolah ya, biasa itu menyewa satu buah flat atau apartemen itu berbagi kamarnya. Kamarnya beda-beda tapi dibagi supaya renting price-nya itu bisa dibagi dua sehingga menjadi lebih murah. Nah, itu teman kita dalam satu atap itu namanya roommate. Ya, teman sekamar seperti itu ya, teman flat atau flatmate, teman flat gitu loh, flat itu apartemen ya. Lalu ada classmate. Classmate ini kelas. Karena sifatnya misalnya begini, ada sebuah kelas, yang kelas itu biasanya diisi oleh berbagai macam orang dari berbagai macam semester. Kalau di kampus-kampus luar negeri dia namanya kelas yang didatangi, seperti itu kan, nggak kayak kita ada kelas khusus gitu loh. Nah, itu kadang kita nggak kenal dengan teman yang lain itu, bukan teman dengan murid-murid yang lain itu. Maka kita menyebut mereka sebagai classmate ya, atau rekanan yang berada dalam satu kelas yang sama. Nah, selanjutnya adalah playmate. Nah, playmate ini istilah digunakan oleh anak-anak atau balita ketika mereka bermain bersama, mereka akan mengatakan bahwa itu playmate-nya dia gitu loh ya. Nah, ini yang terkadang orang Indonesia agak berbeda cara memahaminya. Friend. Kalau orang Indonesia ketemu dikit ngobrol friend. Di dalam kelas ketemu friend, teman ya.
Nah, kalau di dalam di Amerika atau di England atau Australia atau negara-negara English speaking countries, mostly friend ini adalah kalau kita sudah jalan bersama-sama, hangout atau bermain bersama-sama, misalnya ada nonton band bersama-sama, atau misalnya kita punya interest yang sama, hobi yang sama, terus ada masalah kita saling curhat dan saling berbagi, seperti itu ya. Terus sudah dekat lah. Nah, ini baru sahabat yang kita sebut dengan teman. Ya, ini sahabat. Jadi nggak gampang. Paling sahabat itu kalau umumnya itu mungkin 4 sampai 5 orang saja circle-nya. Nah, berbeda dengan kita kan orang Indonesia. Temannya banyak kali. Misalnya kita buka Facebook-nya bisa 5.000 6.000. Kalau orang Inggris atau orang Amerika nggak sampai, paling berapa 200 300, karena kalau mereka nggak kenal mereka nggak akan accept permintaan pertemanan. Nah, lalu ini best friend, ini sahabat bagai kepompong, maksudnya berarti sudah sahabat betul, sudah berbagi rahasia, ini saling tolong menolong, lebih dari saudara ya, karena mereka memiliki budaya yang berbeda, bahkan lebih dekat dengan sahabat atau sahabat terbaik ini ya daripada dengan saudara. Nah, itu berbedanya, karena mereka berpikir, karena mereka istilahnya begini, uh, you never choose to be brother or sister with, but you choose to be friend with somebody. Kamu tidak pernah memilih untuk dilahirkan menjadi saudara siapa, itu birth of lottery kata mereka ya, lotre kelahiran, tidak pernah milih tiba-tiba ada. Nah, tapi kalau sahabat itu kamu memilih, maka kamu harus lebih menghargai sahabat. Nah, seperti itu. Jadi dia menghargai sahabat lebih daripada sekedar bukan sekedar daripada saudara atau bloodlines. Lalu terakhir ada lover. Lover ini adalah pacar ya, hubungan romantis. Nah, kalau di Indonesia hubungan romantis yang kita kenal hanya lawan jenis ya, perempuan dan laki-laki. Nah, tapi kalau di international world atau di dunia ini ada beberapa negara yang mengenal hubungan romantik ini atau melegalkan hubungan romantik ini tidak hanya lawan jenis tapi juga sesama jenis, seperti laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Seperti itu ya. Nah, jadi bukan berarti saya mendukung, saya di dalam pemikiran saya, I don't support this idea. Cuman kita perlu tahu bahwa hal ini ada seperti itu, sehingga ini menambah wawasan khazanah kita. Ketika kita bekerja di dunia internasional, kita nggak shock lagi. Nah, ya, selagi tidak saling mengganggu lah, seperti itu. Jangan saling mengganggu satu sama lain, karena memang zonanya sudah berbeda ya. Kalau di Indonesia ya tidak boleh, kalau di luar negeri ya hukumnya yang dipakai juga berbeda. Maka kita pun harus memahami itu. Kita menghargailah perbedaan-perbedaan yang ada. Oke ya. Nah, ini selanjutnya adalah berbicara tentang greetings. Greetings ini sapaan. Saya yakin sudah selesai lah pembahasan ini dari masa kita SMP dulu atau SMA dulu ya. Ada yang formal, ada informal. Tapi secara umum inilah yang namanya sapaan itu. Hello, how are you? Terus selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang atau selamat malam ya. Nah, kalau yang informal ini yang kita lihat di film-film. Misalnya di film Hollywood. Yo bro, hey what's up man, hey dude, atau hey buddy, hello man, hello guys. Nah, ini nggak formal. Artinya tidak bisa kita bawa ya sapaan ini ketika kita ada pertemuan formal. Pertemuan kantor, pertemuan dengan pemerintah, ya, pertemuan dengan organisasi pemerintah atau non pemerintah nggak bisa. Nah, ini tidak bisa dipakai. Cuman ini mengindikasikan seberapa dekat hubungan kita terhadap seseorang, karena semakin dekat hubungan kita dengan seseorang maka akan semakin informal pola interaksinya. Ya, makanya kalau komunikasi dengan friend, we will never say sesuatu yang formal, kita akan lebih seperti ini. What's up dude, what's up buddy. Untuk jawabannya sama lah ya, ketika ditanya how are you, I'm fine thanks, gitu loh. Disebut good morning ya jawabannya juga good morning, good afternoon, good evening, good evening. Kalau kadang bisa juga good evening, terus hello gitu loh. Nah, jadi ini udah khatam lah ya. Baik, nah ini adalah contoh dari monolog introduction. Jadi kita akan belajar beberapa jenis penggunaan introduction atau pengenalan diri. Nah, ini yang paling umum ya. Jadi settingnya adalah kita menjadi murid yang yang pindah sekolah mungkin ke sebuah tempat lalu diminta memperkenalkan diri di depan kelas. Jadi kita bisa pakai dialog ini.
Dan saya yakin you all have already familiarized with this ya. Sudah tidak asing lagi lah dengan ini. Ini contoh ya, saya bacakan ya. Hello everyone. Nah, ini udah kita mengenalkan diri. Hello everyone. Allow me to introduce myself. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. My name is Sarimbang Karan. Nama saya adalah Sarimbang Karan. You can call me Imbang or Karan. Ini nickname ya. Kamu bisa memanggil saya Imbang atau Karan. I was born in Bengkulu 18 years ago. Nah, ini kan kita lihat nih. I was born in Bengkulu 18 years ago. Saya dilahirkan di Bengkulu 18 tahun yang lalu. Ini kan berbicara umur, sorry. Padahal in introduction biasanya tidak berbicara tentang umum. Oke. Berarti ini kalau kita pakai mungkin harus lihat situasinya. Mungkin ini dalam situasi pindah ke sekolah tapi masih di wilayah Asia. Nah, kalau di Asia penting untuk memberitahukan umur. Kenapa? Karena ada namanya addressing level. Cara apa ya? Tingkatan-tingkatan penyapaan. Kalau di negara-negara di Asia hampir sama lah ya. Ada kakak, ada adik, ada kakak tertua, ada kakak tengah, seperti itu kan. Ada bapak, ada ibu, ya kan, ada adik, ada paman. Nah, kalau di negara speaking countries, English speaking countries biasanya nggak ada lagi. Makanya dia tidak ini yang mengenal ini karena ini relatif. Sedangkan kita pengen tahu umur seseorang lebih muda atau lebih tua karena itu akan mempengaruhi the way we behave, cara kita bertingkah laku terhadap orang tersebut, ya. Nah, jadi ini harus dilihat konteksnya ya. Kalau kalian mengenalkan diri di China, maybe it's okay to tell them about your age. Tapi kalau mengenalkan diri di dan juga misalnya bertanya dengan orang, kita pindah transfer student to one of China University misalnya kan, Chinese University. Kita orang itu nanya umur kita tanya umur dia juga nggak masalah, seperti itu kan. Karena kultur Asia hampir sama. Tapi kalau kita transfer student to Amerika misalnya atau ke Australia, well, they don't really talk about age ya. Lalu ini selanjutnya, so I'm originally from Bengkulu. Saya asli berasal dari Bengkulu. Ya, berarti ini konteksnya lokal nih. Kalau orang nggak tahu Bengkulu di mana, we have to add more information. So I'm originally from Bengkulu, Indonesia. Tahu mereka, oh Indonesia. Oke. Lalu I live on Jalan Sri Gunting number 24 Bengkulu City. Nah, ini sebenarnya juga sensitive information. So pay attention to the situation. If the situation is okay for you to tell the people about your address, silakan. Tapi kalau nggak oke ya janganlah ceritakan alamat kita di mana, karena kejahatan apalagi ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau di sekolah rasanya tidak masalah lah menceritakan alamat di mana. Terakhir ditutup dengan greetings akhir juga ya. Nice to meet you all. Biasanya teman-teman di kelas juga akan bilang nice to meet you too. Siapa namanya? Misalnya nama saya Eko. Nice to meet you too Eko, katanya gitu. Ya. Nah, jadi ini dialog yang silahkan dipraktekkan di rumah ya. Dan saya yakin sudah tahu lah. Nah, selanjutnya ada introduction monologue for interview. Nah, saya pikir perlu juga kita untuk mempelajari bagaimana kita mengenalkan diri ketika kita menghadapi interview. And I think this is what you need after graduating from University of Bengkulu ya. Nah, sebenarnya kan sama saja, bisa mengenalkan diri itu apa saja bisa dibawa tadi kan, tentang informasi apa yang ingin dikenalkan. Cuman mungkin kita butuh lebih spesifik untuk menentukan apa yang harus kita beritahukan, karena yang namanya interview waktunya terbatas. Nah, setelah saya cari itu paling tidak kita bisa menggunakan frame ini ya, atau formula atau kerangka pikir inilah ya. Yang pertama adalah kita kasih tahu where are you from, di mana kita nih aslinya dari mana gitu loh. Mungkin dia tertarik. Lalu yang kedua, what do you do? Maksudnya apa yang kita lakukan? Apa kerjaan apa yang sekarang kita geluti? Apa kesibukan kita? Ya. Lalu what are your special skills? Lalu tambahkan experience. Kita nih special skillsnya di mana? Lalu tambah juga kalau kita punya pengalaman untuk menguatkan. Terakhir, why you are suitable for the positions offered. Kenapa kamu cocok untuk posisi yang ditawarkan? Ya, namanya sedang melamar pekerjaan, inilah sebenarnya yang bagian paling penting ya. Cuman ini harus ada, tapi ini yang paling penting untuk disampaikan. Karena inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan paling signifikan whether you will get the job or you will not, atau you will be rejected. Oke. Nah, contohnya ini. Jadi frame-nya kita letakkan di sini ya. Nah, ini frame-nya. Lalu ini sudah saya kasih warna juga, kuning, yellow, red, green dan juga purple ya, mengindikasikan bagian-bagian ini. Nah, kalau ini lepas saja ya.
Jadi misalnya kita masuk ke sebuah ruangan interview, lalu interviewernya bertanya, "Okay, tell me about yourself," katanya. Mulailah kita menjelaskan. Pertama ya greeting dulu. "Thank you very much for this opportunity." Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. "My name is Zura Ramshu. You can call me Zura. I am from Padang Guci. I am a graphic designer with more than 5-year experience. Yeah, I ever worked in Coca-Cola Company as the head of marketing division for 4 years. My responsibility was to design concepts for the products advertisement to marketize our products. I'm really interested in the positions that you offer because I think my previous experience would be beneficial for your company and help it to achieve its target." Nah, ya ini ya kita lanjutkan dia dari sini berarti. "I am a graphic designer." Saya adalah seorang desainer grafik gambar seperti itu kan. "With more than 5-year experience." Dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Ini ngasih tahu apa yang what do you do, apa yang kamu sedang kerjakan sekarang. Sedang sibuk ngapain gitu loh ya. Lalu selanjutnya kita jawab pertanyaan, "What are your special skills atau experience?" Nah, kita kasih tahu special skills kita di mana. Masih berhubungan juga sih dengan yang sebelumnya. "I ever work in Coca-Cola Company." Saya pernah bekerja di perusahaan Coca-Cola as the head of marketing division, sebagai kepala divisi pemasaran for 4 years. Tambah juga experience 4 tahun. Ya, ngasih tahu, kita memberitahu bahwa saya ini bukan kaleng-kaleng ini. Ya, ini sudah keseharian saya dan saya sudah ahli gitu loh. Terus kita jelaskan lagi lebih detail masih di pertanyaan yang ketiga. "My responsibility was to design concepts for the products advertisement to marketize our products." Jadi tanggung jawab saya adalah untuk mendesain konsep-konsep untuk pengiklanan produk-produk untuk dipasarkan, untuk memasarkan our produk, untuk memasarkan produk-produk kami. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin agak susah kalau diartikan literal di bahasa Indonesia. Intinya adalah dia memberitahu tanggung jawab saya adalah mendesain konsep produk advertisement ini, semacam reklame ya, untuk iklan, sehingga iklan-iklan tersebut untuk memasarkan produknya. Lalu terakhir ya, "Why you are suitable for the positions offered?" Ini jawabannya. "I'm really interested." Aku sangat tertarik atau saya sangat tertarik in the position that you offer, pada posisi yang kau tawarkan. Karena I think my previous experience, aku berpikir bahwa pengalaman saya sebelumnya would be beneficial, akan sangat bermanfaat for your company, untuk perusahaan Anda, and help it to achieve its target, dan membantu perusahaan mencapai targetnya. Nah, jadi begini ya cara mengenalkannya. Nah, tidak susah-susah ya. Jadi greeting, beritahu dari mana kita berasal, beritahu apa yang kita lakukan, dan beritahu di mana special skill kita. Lalu beritahu kenapa posisi tersebut adalah posisi yang paling cocok untuk kita, atau kenapa kitalah orang yang paling cocok di posisi tersebut. See? Nah, kalau ini sudah dilakukan, mudah-mudahan interviewnya akan berjalan lancar. Nah, untuk lebih jelasnya, you can watch this video that I have posted on e-learning ya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya adalah introduction monologue, for business professional meeting giving presentation. Nah, ini adalah perkenalan diri ketika kita menghadapi sebuah semacam pertemuan bisnis lah ya, atau memberikan presentasi. Hampir sama dengan yang tadi. Misalnya begini, kita sudah diterima di dalam sebuah perusahaan, lalu ada sebuah pertemuan bisnis, dan kita akan menyampaikan sebuah materi di pertemuan bisnis tersebut yang sangat penting untuk diketahui oleh para anggota. Nah, kita bisa menggunakan kerangka pikir ini. Pertama, beritahu nama, lalu beritahu peran kita apa ya di perusahaan, maksudnya tugas kita, mungkin divisi kita atau pekerjaan kita. Lalu how long have you been in the company, sudah berapa lama kita berada di perusahaan tersebut. Lalu your role in the meeting, lalu di peran kita di dalam pertemuan tersebut, maksudnya kita mau melakukan apa. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di slide ini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini frameworknya, cara kerangka fikirnya, dan ini contohnya. "Hello everyone," greeting biasa ya. "My name is Targus Zurai." Nama saya adalah Targus Zurai. "You can call me Targus." Ini ngasih tahu bahwa nama ya. "I am the senior marketing officer in this company." Saya adalah petugas pemasaran senior di perusahaan ini. Oke, ini role ya, peran kita. "My job is to get customers who want to buy our products and maintain the relation between our company and them."
Tugas saya adalah untuk pekerjaan saya adalah untuk mendapatkan pelanggan yang ingin membeli produk-produk kita dan menjaga hubungan antara perusahaan kita dan mereka. Lalu, how long have you been in the company? Dikasih tahu ya, I have been doing this for 5 years. Aku telah melakukan ini selama 5 tahun. Wah, 5 tahun ini sekali lagi sama tadi ya. Ini bukan kaleng-kaleng berarti. Berarti sudah sangat berpengalaman. Wajar disebut dengan senior marketing officer juga. Lalu, today I'm going to give you a presentation about our marketing strategy for the next 2 years. Nah, ini adalah your role in the meeting. Jadi di meeting itu mau ngapain? Dia kasih tahu, hari ini saya akan memberikan kalian atau anda sekalian ini menyampaikan presentasi tentang strategi pemasaran kita untuk 2 tahun ke depan. Ya. Jadi inilah yang kita butuhkan kalau kita akan membuka sebuah presentasi di dalam sebuah pertemuan bisnis. Ini penting semua nih ya bagian ini, karena di sini menyangkut juga sebuah tindakan yang dapat menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar kita tersebut atau di meeting tersebut akan memberikan perhatiannya kepada kita. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dibuka link ini, juga saya sudah post di e-learning kita, you can access that ya untuk lebih jelasnya. Baik, selanjutnya adalah ini introduction dialogue, artinya perkenalan diri dua orang seperti itu kan. Ini yang paling umum lah ya ketika kita bertemu dengan orang lain. Jadi di sini ada 2 orang, ini adalah Yakobi dan Kiran. Ya, bagaimana Yakobi saling mengenalkan diri dengan Kiran ya, kita lihat nih. Yakobi bilang, "Hello, I'm Yakobi." Halo, saya Yakobi. Lalu Kiran jawab, "Hello, my name is Kiran." Hello, nama saya adalah Kiran. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu atau senang berjumpa dengan Anda. Yakobinya juga bilang, "Nice to meet you too." Senang berjumpa dengan kamu juga. Atau Yakobi juga bisa bilang, "It's a pleasure." Ini adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Bertemu dengan kamu. Ini umum ya, sudah tahu ya, ada greeting. Ingat feature-nya ada greeting ya, lalu ada kenalkan nama, lalu ini ungkapannya ya, nice to meet you too, atau it's a pleasure. Baik. Selain itu ada hal penting lainnya juga di dalam kita melakukan sebuah introduction, yaitu kan kita bercakap-cakap setelah itu kan, saling mengenal, saling bertanya satu sama lain. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar the conversations can go smooth, bisa berjalan dengan percakapannya bisa berjalan terus dengan mulus seperti itu. Yang pertama adalah questions, yang kedua adalah answer, yang ketiga adalah response. 3 hal ini harus kita lakukan. Ya, sebagai contoh nih, anggap dari percakapan sebelumnya itu berlanjut. Jadi mereka saling punya ketertarikan lah untuk mengenal satu sama lain lebih jauh. Lalu Yakobinya bilang nih, dia memberikan pertanyaan karena tertarik tadi ya. Are you from Oxford? Apakah kamu berasal dari Oxford? Ini pertanyaan kan? Setelah pertanyaan maka harus ada jawaban. Lalu Kiran bilang, yes, I'm from Oxford. Lalu Kirannya bilang, ya, saya dari Oxford. Lalu respon dari jawaban si Kiran. Yakobi bilang, wow, your accent is very clear, real English. Wow, logatmu sangat jelas sekali. Ini bahasa Inggris yang sesungguhnya. Jadi for your information, Oxford adalah sebuah kota yang berada di Inggris. Ya, bahasa Inggris ini kan aslinya dari Inggris, bukan dari Amerika toh. Walaupun negara lain seperti Amerika, Australia, New Zealand, atau Kanada menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika ada seseorang menggunakan bahasa Inggris dan dia berasal dari England, jadi ini semacam pujian lah ya, mengatakan bahwa ya orang tersebut berbicara bahasa Inggris yang sesungguhnya, seperti itu ya. Walaupun ya bahasa Inggris sudah banyak variasinya juga sekarang toh. Lalu setelah ada respons, terserah lagi siapa yang mau bertanya. Di sini kebetulan saya buat Kiran yang ingin bertanya. Lalu Kirannya bertanya lagi, and you, are you from America? Katanya kan. Dan kamu, apakah kamu dari Amerika? Ketika ada questions, maka harus ada answer. Lalu Yakobi bilang, of course, tentunya, Colorado for more precise. Colorado untuk lebih tepatnya gitu lah ya. Lalu setelah ada answer maka ada ya response. Kiran bilang, a county with many mountains. Sebuah provinsi dengan banyak gunung-gunung. Karena memang Colorado ini adalah sebuah provinsi
di Amerika Serikat yang daerahnya pegunungan, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya respon ini menjadikan percakapan itu berlanjut. Jadi di sini maka boleh questions keluar kan? Dan questions ini boleh disampaikan oleh Kiran lagi atau Yakob lagi, tergantung. Dan jika tiga elemen ini sudah tidak ada, bisa jadi berarti salah satu atau kedua dari pihak tersebut sudah tidak tertarik untuk melanjutkan percakapan. Maksudnya mungkin ya sudah dulu gitu loh, nanti dilanjutkan lagi. Nah ya, jadi ini triknya, oke? Untuk lebih jelasnya, you can click this video ya. Silakan ditonton bagaimana memperkenalkan diri dengan orang lain atau dialog memperkenalkan diri dengan orang lain, oke? Baik. Nah, selanjutnya adalah memperkenalkan orang lain. Ini juga sangat penting ya. Karena yang namanya kita memperkenalkan diri, ada kalanya kita memperkenalkan orang lain terhadap teman kita, atau memperkenalkan teman kita kepada atasan kita, atau seperti itulah ya. Jadi ini dialog antara tiga orang ya, ada Mary, Josh, dan Rachel. Pada skenario ini ya, Mary ingin mengenalkan Rachel kepada Josh. Nah, jadi Mary bertemu dengan Josh pada sebuah kesempatan. Jadi Mary bilang, "Hi." Lalu Josh bilang, "Hi." Mary bilang, "Josh, this is Rachel Johnson." "Josh, ini adalah Rachel Johnson." Lalu Rachelnya melihat ke arah Josh. Nah, biasanya mereka salaman kalau tidak corona ya. Lalu dia bilang apa? "Nice to meet you." Lalu Joshnya melihat juga ke arah Rachel dan bilang, "Nice to meet you, Rachel." Atau kadang "Nice to meet you too." Nah, ya jadi begini cara mengenalkan orang lain. Jadi feature-nya hampir sama lah ya. Greetingsnya intro hi, lalu ada juga nice to meet you untuk closingnya. Nah, cuman ada penambahan this is, ini adalah, ini untuk orangnya ya. Dia nggak bisa pakai it. Kalau it nanti kayak ngomongin hewan gitu loh. It is Rachel, nggak nyambung. Seakan-akan Rachel tuh nama kucing seperti itu kan, atau nama apalah ya. Jadi nggak ini. Jadi dia pakai this is. Kalau mau juga diartikan di bahasa di sisi ini gitu loh. This is Rachel Johnson. Oke ya. Nah, begitu. Oke. Nah, ini untuk bagian kedua adalah mengenalkan orang lain, tapi situasinya agak formal sedikit. Kalau tadi kan lebih lebih bebas lah ya. Nah, ini situasi agak formal. Jadi mungkin perkenalan ini terjadi di kantor atau dalam situasi formal lainnya. Nah, jadi sama dialognya antara Mary, Josh, dan Rachel ya. Cuman berbeda penggunaan bahasanya saja. Lihat di sini ya. Mary bertemu dengan Josh. Josh bilang, "Josh, I'd like to introduce you to Rachel Johnson." "Josh, aku ingin." I would like. Ini bentuk halus ya, penghormatan. Ngomong dengan orang yang dihormati begini caranya. "I'd like to introduce you." Aku ingin mengenalkanmu to Rachel Johnson, kepada Rachel Johnson. Lalu dia menghadap kepada Rachel. "Rachel, this is Josh Walker." Nah, Rachel, ini Josh Walker. Jadi lengkap. Nama pertamanya dan nama keluarganya atau marganya ya. Ini Josh Walker. "He is," ditambahkan lagi informasinya. Siapa Josh Walker ini? "He is our marketing officer." Nah, jadi ini ya feature-nya ketika mengenalkan orang di kantor, dikasih tahu dia ini siapa. Our marketing officer atau petugas di bagian pemasaran. Lalu Josh-nya dipanggil lagi dengan Mary setelah ngomong ke Rachel. Dia bilang, "Josh," menghadap ke Josh, dia bilang, "This is Rachel Johnson." Ini adalah Rachel Johnson. Nah, siapa Rachel Johnson? Ditambahkannya lagi, dia adalah our new public relations staff member. Anggota staff hubungan humas, hubungan masyarakat baru kita. Nah, jadi begitu ya, ini feature-nya harus diingat. Lalu Josh dan Rachel saling menghadap dan mereka melakukan ya ritual lah kalau dibilang ya. Di greet dulu, "Hi Rachel, it's nice to meet you." "Halo hi Rachel, ini adalah sangat senang bertemu dengan kamu." Rachelnya juga bilang hal yang sama. "It's nice to meet you too." Oke. Good. Nah, untuk linknya bisa dilihat di sini ya. Oke, I think that's all for our second meeting. So for our tugas itu boleh dilihat nanti di e-learning, sudah saya post juga ya deskripsinya bagaimana cara membuatnya. And because this is more about practice ya, theory is not supposed to be here. If I'm not mistaken, tapi dicek lagi lah ya. Intinya adalah kalian harus banyak praktis, silakan dipraktekkan ini ya, mudah-mudahan bisa
menguasai seperti itu ya. Itu saja mungkin dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.